Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Tentu saja Kak Lena, adik-adik bersuka cita sebab kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, Kak Nita, sekarang Kak Lena mau tanya nih. Apa tuh? Hari ini hari apa? Hari Rabu kayaknya Kak. Salah Kak Mita. Aduh, salah ya? Iya. Oh, hari apa tuh Kak? Sekarang hari Minggu Kak Mita. Wah, kita mau ngapain nih Kak? Kita kalau hari Minggu kita akan bersekutu, Yeay. bersuka cita memuji Tuhan. Yeay. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam doa pembuka. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul. Walaupun secara online kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kakak sekolah minggu yang membawakannya. Biarlah semuanya penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Lena, Ya, kakak tahu nggak apa itu kasih? Kak Mita, Ya. kasih itu adalah bentuk perhatian kita kepada orang lain. Betul sekali Kak Lena. Sama seperti lagu ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengajarkan kita tentang kasih Kak Lena. Iya. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum itu Kak Lena Ya. dan adik-adik di rumah, kita akan bernyanyi dulu dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, supaya kami duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga memahami maksud dari firman Tuhan hari ini. Berkati juga Tuhan, kakak sekolah minggu yang akan bercerita, Engkau yang bantu dia, Engkau yang berikan berkat kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena kita kan masih online. Mungkin ada adik-adik yang sore baru beribadah. Baik adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan, kakak akan memberikan satu ilustrasi cerita. Ada seorang ibu yang hidup bersama 4 orang anaknya. Suatu ketika 4 anak ini berlomba-lomba menyatakan siapa yang paling hebat mengasihi mamanya. Anak pertama, Mama, karena saya anak pertama, jadi saya yang lebih dahulu mengasihi mama dan saya yang terlebih lama mengasihi mama. Oke. Yang kedua, anak perempuan, Ma, kan saya anak perempuan satu-satunya di keluarga mama, anaknya mama. Jadi saya yang paling mengasihi mama. Itu juga mau bilang. Yang ketiga, Ma, galak. Saya mah juga mengasihi mama. Kalau ada yang akan menyakiti mama atau yang akan menimpa mama, saya yang terlebih dahulu akan menolong mama. Saya akan pertama kali yang melindungi mama. Keren kan, Ma? Keren juga. Yang keempat, lebih sederhana ternyata adik-adik. Ma, saya kan anak paling terakhir. Jadi saya juga tetap mengasihi mama. Gitu, Ma. Oke, Mama. Tak berapa lama mamanya mengeluarkan surat. Ini ada kayak surat ya. Anak-anakku, ini ada surat penting yang ingin mama bawa ke kantor pos. Kira-kira siapa di antara kalian yang mau menolong mama? Untuk adik-adik siapa yang mau menolong mama? 3 kah yang paling semangat? Atau 4 yang biasa-biasa aja? Atau perempuannya? Atau yang kakak yang pertama? Yang pertama bilang gini, Ma, bisa Ma, saya lagi ngerjain PR. Jadi adik-adik yang pertama ini gak tertarik untuk mengantar surat ini. Oke, Mama bilang. Yang kedua, saya kan perempuan. Jadi Mama bisa minta tolong dong kepada yang lain tuh, yang laki-laki gitu, Mama. Oke, Mama bilang. Yang ketiga, yang dengan semangatnya, langsung dia berdiri adik-adik. Kemana? Dia ke jendela. Dia buka kordennya. Dia lihat, waduh, cilaka mah.
sudah mau hujan mah. Tuh, udah gerimis. Terus gimana mama tanya? Gimana dong? Ya, nggak bisa mah, nanti basah kuyup dong nih mah. Ya jadi deh. Anak yang empat berdiri juga dia. Terus dia ngambil suratnya di mama. Ambil, terus dia masukin dalam kantongnya. Terus dia ambil jas hujan. Udah siap. Mamanya kaget. Bilang ke anak yang keempat ini, kamu yakin mau mengantarkan surat itu ke kantor pos? Oh siap. Yakin mak, karena saya juga mengasihi mama. Oke. Kaget itu. Adik-adik, dari cerita ini kira-kira message-nya apa nih? Empat-empatnya ini mengasihi mamanya. Pastilah mengasihi mamanya. Tapi ada yang berbeda. Mengasihinya lewat perkataan. Tapi ada yang satu nomor 4 yang luar biasa dan unik. Dengan plus tindakan. Berbeda ya. Ketika kita sangat gampang menyatakan kasih pada orang. Tapi dengan tindakan tidak mudah. Adik-adik, tema hari ini adalah kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Adik-adik nanti bisa baca setelah Suka Bimbel online ya. Adik-adik, di mana pesan dari Paulus kepada jemaat di Korintus itu sebenarnya bukan pesan aja, tapi suatu teguran yang keras buat jemaat di Korintus, sebab di sana itu sudah jemaatnya saling bergesekan satu sama yang lain. Ada kesombongan rohani, bisa dibilang seperti itu, dengan karunia yang mereka miliki. Nah, 3 poin penting yang mau disampaikan adalah pertama, bahwa karunia-karunia itu baik adanya, seperti bernubuat, punya hikmat dan pengetahuan, bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa, itu baik. Tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada nilainya sama sekali. Kayak contoh nih, atau adik-adik atau kakak memberi, tapi kalau tidak disertai kasih, tidak ada nilainya pemberian kita itu. Nah, Paulus juga adik-adik mengatakan dia mengetahui dan memiliki segala sesuatunya, pengetahuan. Tapi dia sadar bahwa itu bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang lebih penting dari itu. Baik adik-adik, poin yang kedua yang Paulus sampaikan adalah kasih itu mencerminkan sosok Kristus itu sendiri. Contoh, sabar, murah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri ya tentunya, tidak mengejek orang lain, tidak mengucilkan orang lain, tidak cemburu kepada orang lain. Itu adalah beberapa keteladanan Kristus itu sendiri. Kasih itu adik-adik sebenarnya membangun ya, memberikan dampak positif kepada orang lain. Nah, adik-adik, baik kalau adik-adik di sekolah, biasanya kalau udah di remaja nih, banyak grup-grup tidak suka sama ini, tidak mau berteman sama ini. Apakah itu bentuk kasih? Itu jadi pertanyaan kita masing-masing ya. Kalau saya mau berteman sama dia, itu bentuk kasih? Itu bukan kasih adik-adik. Kita belajar bahwa kita mau berteman kepada siapa saja, tidak memilih. Apakah kita seperti orang Farisi yang memilih-memilih? Tidak ya. Tapi Tuhan mau merangkul siapa saja. Yang ditolak pun Tuhan juga merangkul, mau menyembuhkan, mau menolong. Itulah adalah bentuk kasih Kristus. Adik-adik, nah ketika juga ditolak, adik-adik gak usah berkecil hati. Sebab kalau adik-adik sudah hidup benar, adik-adik tidak usah khawatir. Karena adik-adik sendiri sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Itu sudah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada adik-adik. Ya, adik-adik diterima orang tua kan? Iya, adik-adik juga diterima sama orang tua. Biarkan teman-temanmu menolak,
dengan adik-adik, sok kudus lu, sok baik lu, biarin aja adik-adik, tenang aja, karena Tuhan Yesus sudah bersama kita di dalam hati kita. Kita menyatakan kasih, tapi bukan berarti juga walaupun kita dikucilkan kita menjadi benci, tidak adik-adik, tapi kita juga mau tetap berteman dan tentunya mengasihi mereka. Mudah nggak? Enggak sih Kak, tapi kita berjuang. Oke. Nomor 3 adik-adik, kasih itu juga disampaikan oleh Paulus. Kasih itu lebih utama dari karunia-karunia yang tadi. Bernubuat, mempunyai hikmat dan pengetahuan dan berbahasa dan lain-lain. Tapi kasih juga itu lebih besar lagi daripada iman dan pengharapan. Karena kasih itu adalah penggenapan dari iman dan pengharapan. Oke, adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, kakak akan memberikan satu film pendek sih lumayan, tentang kasih, bahwa hubungan adik-adik dengan orang tua. Kita nonton dulu yuk filmnya.112แล้วก็จำนวนถัดไปสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะดูแลแม่ครูให้เอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นสวัสดีลูกสวัสดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่แม่แม่จะไปไหนเนี่ยแม่ถ้าผมโตผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไรลูกยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม
และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาแม่แม่แม่ไม่ไปโรงเรียนหรอGimana nih filmnya? Keren banget ya. Mungkin adik-adik lihat orang tua, betapa menyebalkan. Di sini nggak boleh, sana nggak boleh, dicerewetin apa. Tapi itu adalah suatu bentuk adik-adik didikan orang tua karena orang tua mengasihi adik-adik. Buat siapa sih kebaikannya? Untuk adik buat siapa? Orang lain? Tetangga? Atau saudara yang lain? Enggak ya. Karena untuk kebaikan adik-adik, begitu juga buat kebaikan kakak. Paham ya adik-adik? Mengapa orang tua sangat mengasihi adik-adik? Jadi kita belajar bahwa dari film itu adik-adik atau si anak ini menjadi jembatan yang baik ya buat hubungan orang tua mau menerima gurunya. Adik-adik, anaknya ini juga anaknya juga ini menjadi contoh yang baik bahwa kelompok anak-anak ini menjadi hubungan yang baik satu sama yang lain, kompak, belajar mengasihi orang tua ya. Dia bilang saya mau antar mama, keren ya, bagus banget filmnya. Adik-adik, kakak berharap firman Tuhan hari ini menjadi pondasi yang kuat buat adik-adik maupun kakak untuk melanjuti kehidupan adik-adik selanjutnya. Kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami belajar untuk mengasihi, kami belajar untuk menerapkan kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan, melalui orang tua, melalui kalau sekolah minggu, melalui guru-guru kami. Pakai kami Tuhan sehingga kami tetap menjadi berkat dan kami tetap menjadi contoh yang baik dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati adik-adik dan kakak juga. Haleluya. Dah. Adik-adik di rumah, Kalena, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Ya adik-adik, nanti persembahannya digabung sama mama papa. Adik-adik boleh siapkan, masukkan ke dalam amplop, atau gabung sama mama papa. Nanti mama papahnya yang akan memberikannya ke gereja. Betul sekali. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Di sini aku bawa Tuhan. Mari kita bernyanyi. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah oh Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus, mama papa yang sudah menyiapkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, sekarang kita bersyukur karena semoga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan kasih yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kamita ya. Betul sekali Kak, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Mari kita juga mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus, juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya itu boleh tertanam di hati kami dan juga menjadi pelita terang bagi hidup kami. Kami juga Tuhan memohon kepadamu, kiranya Engkau boleh memberkati kami, memberkati orang tua kami dan juga guru-guru kami. Engkau berkati kami semua dengan kesehatan dan apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.